Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam Horas. Kita berjumpa untuk belajar Alkitab sambil merenung. Ia menjadikan segala-galanya baik. Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Baik saudara-saudari yang terkasih, mohon dibantu ya untuk subscribe atau bagikan pengalaman saudara berkaitan dengan peristiwa semacam ini dalam kolom komentar ya, sebagai sharing Anda kepada saudara-saudari yang lain. Kemudian Yesus meninggalkan daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Kalau merujuk pada peta Palestina ini menjadi aneh ya. Ini yang area sini ini Laut Tengah ya, Mediterranean Sea. Lalu, dari sini Yesus ya, dari daerah Tirus lalu berangkat ke Sidon. Mau menuju ke Danau Galilea di sini kok kenapa tidak langsung ke sini tetapi pergi ke sini lalu ke sini menuju tengah-tengah daerah Dekapolis baru ke area Danau Galilea. Ya, di sini ada beberapa desa atau mungkin pada waktu itu masuk kategori kota yang sangat kecil. Kapernaum lumayan ya, Betsaida ya lumayan. Ada kota atau kampung Genesaret, sehingga danau ini juga sering disebut Danau Genesaret. Ini ada kampung namanya Tiberias, maka seringkali juga disebut Danau Tiberias. Ada kota Dalmanuta dan seterusnya. Ini area Dekapolis di sini. Nah, rupa-rupanya ini memang rute lebih dekat, tetapi memang Yesus berkeliling terus ya untuk mewartakan kabar baik dan melakukan banyak mukjizat ya, demi untuk mewartakan kerajaan Allah yang sudah semakin nyata di dalam mukjizat itu. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap. Orang yang tuli dan gagap, kemungkinan orang ini adalah orang yang sejak lahir memang mengalami tuli. Ya, orang yang tuli sejak lahir akibatnya dia tidak bisa berbicara. Karena apa? Kalau orang tidak bisa mendengar lalu menjadi sulit. Nah, ia memohon kepada Yesus supaya meletakkan tangannya atas orang itu. Jadi permohonannya hanya meletakkan tangannya, tidak secara eksplisit dikatakan mohon disembuhkan ya, tetapi dengan ini kiranya Yesus tahulah apa yang diinginkan mereka. Sesudah Yesus memisahkan dari orang banyak ya, jadi proses penyembuhannya ini sangat rinci. Ia dipisahkan dari orang banyak sehingga sendirian. Mengapa demikian? Kemungkinan ya supaya orang ini juga merasa nyaman. Tetapi juga supaya proses itu boleh dikatakan jangan sampai orang nanti melihat hanya demi mencari mukjizat saja. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, meludah meraba lidah. Nah, ini di gambar ini ya. Lalu menengadah ke langit dan berkata Efata, artinya terbukalah. Ya, ini menengadah ke langit adalah standar doa untuk orang-orang Yahudi pada masa itu ya, sehingga kemungkinan ini ya semacam memohon kepada Allah Bapa agar menyembuhkan orang ini, atau setidak-tidaknya Yesus sendiri bisa menyembuhkan ya, tetapi ini
dikomunikasikan kepada Bapa di surga. Maka terbukalah telinga orang itu. Seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya dan ia berkata-kata. Terbukalah telinganya ya orang ini, dan ini lalu sangat gembira ya, orang ini bisa berkata-kata. Nah, saudara-saudari, tentu saja kegembiraan ini luar biasa ya bagi orang yang tidak pernah mendengar sesuatu apapun ya. Ketika dia bisa mendengar sesuatu dan kemudian meniru-nirukan, kata-kata itu dipastikan ini sebuah kegembiraan yang luar biasa. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Pesan Yesus ini dimaksudkan ya agar jangan sampai nanti terjadi semacam kesalahpahaman yang seperti apa itu? Ya jangan sampai nanti orang hanya mencari Yesus demi untuk mujizat saja. Jadi bukan mau mengikuti Yesus ya, tetapi mencari keuntungan yang sifatnya duniawi. Kesehatan duniawi yang dicari. Mujizat mengubah roti yang dicari soal urusan perut, atau mujizat yang lain ya, tetapi semuanya itu bersifat duniawi. Itu bukanlah sesuatu yang buruk ya, tetapi kalau orang mencari Yesus hanya demi hal-hal seperti itu, tentu saja menjadi ada yang kurang. Tidak mengherankan seringkali setelah terjadinya suatu mujizat, Yesus mengatakan jangan menceritakan kepada siapapun. Tapi makin dilarang, makin luas mereka memberitakannya. Kenapa demikian? Ya ketika ada suatu kabar gembira ya kita biasanya juga tidak bisa menahan diri untuk menceritakan berita itu. Itulah yang terjadi pada orang yang disembuhkan ini. Mereka takjub dan tercengang. Jadi orang-orang menjadi takjub dan tercengang, orang banyak. Dan mereka berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Suatu hal yang luar biasa ya. Apa yang dilakukan Yesus itu segala-galanya baik. Kali ini berkaitan dengan yang tuli mendengar, yang bisu berbicara atau berkata-kata. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ya betapa baiknya Tuhan Yesus kepada kita. Tetapi kita lihat ya, sebegitu baik yang telah Tuhan lakukan kepada umat manusia ya, tetapi sampai sekarang pun masih banyak orang yang menghujat. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang begitu banyak orang memuliakan, tetapi begitu banyak juga mereka yang menghujat. Nah, kita termasuk golongan yang mana, saudara-saudari? Apakah kita mensyukuri segala yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan ini? Kita refleksikan bahwa Tuhan pun sebenarnya menjadikan segala-galanya baik di dalam diri kita. Kita syukuri semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Mohon dibantu untuk subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.